وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم يسر لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena sepekan lagi insyaallah kita masuk bulan Ramadan, kan kurang dari sepekan mungkin, maka pada pertemuan kali ini kita membahas satu tema yang diberi judul sekilas pandang mengenai puasa Ramadan. Ini tulisan mungkin dari kaum muslimin di Malaysia, karena saya lihat ternyata bahasanya sebagiannya tidak sering kita pakai. Dia mengatakan hukum puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib berdasarkan nas-nas dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Nah, kita cari dalilnya dalam Al-Quran. Ternyata kita temukan pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalilnya puasa Ramadan wajib ya. Karena kutiba ini artinya diwajibkan. Sebenarnya arti asalnya kutiba itu ditulis, tetapi karena setiap yang diwajibkan itu sudah tertulis pada Lauhul Mahfuz, maka Allah sebutkan dengan ungkapan kutiba ya. Yang dimaksud asyam puasa ini adalah puasa Ramadan. Karena sebelum puasa Ramadan yang wajib bukanlah puasa Ramadan. Nah, maka ayat ini turun setelah wajibnya puasa Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang wajib berpuasa? Yaitu orang-orang yang memenuhi syarat-syarat atau kriteria berikut ini. Pertama, dia seorang muslim. Dalilnya pada ayat tadi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak wajib puasa. Maka kalau ada tetangga kita kafir siang Ramadan minum, ya biarkan aja, memang dia kafir. Tapi kalau dia seorang muslim, KTP-nya Islam, dia minum atau ngerokok pada siang Ramadan, nah kita tegur, bapak jangan ngerokok, batal puasa Anda. Kemudian syarat berikutnya, dia harus berakal. Berarti kalau dia orang gila, maka tidak wajib puasa. Dalilnya hadis Nabi, rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya 3 orang ini melakukan apapun dosa tidak dicatat sebagai dosa. Pertama, al-majnun, orang yang gila, hatta yabra, sampai sembuh dari gila. Yang kedua, an-naim, orang tidur, hatta yastaiqid, sampai bangun. Yang ketiga, as-sabi, orang yang masih kecil, anak-anak, hatta yahtalim, sampai dia mimpi basah atau sampai balik. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka beliau mengatakan syarat ketiga balik ya. Dan balik ini tandanya ada 3. 1, sudah mimpi basah, atau 2, sudah usia 15 tahun, atau 3, sudah tumbuh bulu pada kemaluan. Untuk perempuan tambah 1 lagi, atau sudah haid. Kemudian syarat berikutnya, kalau dia sehat ya, sehat ini mungkin bahasa Malaysia ya, bahasa kita sehat dan mampu untuk berpuasa. Jadi sehat dan mampu, berarti ini 2 poin. Maka kalau sakit tidak wajib untuk puasa. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-184. Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit atau sedang safar, maka boleh tidak puasa tapi mengganti di hari yang lain. Kemudian juga syaratnya adalah mampu. Berarti kalau tidak mampu maka tidak wajib puasa. Dalilnya sama ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu puasa karena tua renta misalnya, maka fidyah, membayar fidyah, ta'amu miskin, yaitu kasih makan kepada orang miskin. Kemudian syarat berikutnya dia menetap. Menetap ini maksudnya mukim, bukan musafir. Berarti kalau panjenengan sedang safar tidak wajib puasa. Dalilnya tadi
Allah mengatakan ala safar, sedang bersafar. Kemudian syarat berikutnya, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Jadi wanita haid tidak boleh puasa, bahkan tidak sah puasa. Wanita nifas sama ya, tidak boleh puasa, bahkan tidak sah puasa. Kemudian beliau mengatakan rukun puasa ada 2. Yang pertama, dia harus berniat. Adapun dalilnya dalil umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Tiada lain amal-amal itu sahnya dengan niatan. Berarti kalau tidak diniatkan maka tidak sah sebagai puasa. Meskipun antara subuh sampai maghrib panjenengan tidak makan apa-apa, tapi kalau niatannya bukan puasa, tidak sah sebagai puasa. Dan niat ini harus sebelum terbit fajar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, la siyama, tidak sah puasa, liman lam yafridhu, bagi orang yang belum meniatkan puasa, minal lail, pada waktu malam harinya. Nah, malam itu maksudnya sebelum terbit fajar ya, dan ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maka syaratnya pertama niat ya. Rukunnya pertama niat ya. Dan niat ini harus sebelum subuh kalau puasanya wajib. Kalau puasanya sunnah, niatnya setelah subuh masih boleh. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kapan waktunya? Semenjak terbit fajar, maksudnya fajar shadiq, hingga terbenam matahari, maksudnya ketika adzan maghrib. Karena adzan maghrib dikumandangkan saat terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pokok itu ada 3. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bicara tentang orang yang puasa, beliau katakan, yatruku ta'amah, orang puasa meninggalkan makannya, wa syarabah, meninggalkan minumnya, wa syahwatah, meninggalkan syahwatnya, maninya, hubungan suami istrinya ditinggalkan, min ajli, dengan sebab saya, yaitu karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pembatal puasa yang inti 3 ini, makan, minum, hubungan suami istri. Apakah ada pembatal yang lain? Nah, pembahasan berikutnya di sampingnya lagi ya. Beliau mengatakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. 1, makan atau minum dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja dimaafkan. Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan. Sesungguhnya Allah telah memaafkan untuk umat saya salah yang tidak disengaja dan lupa dan sesuatu yang dipaksa. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya, barang siapa yang lupa, yaitu ketika apa? Puasa. Fala qada'a alaih, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya. Man aftara fi Ramadan, siapa yang berbuka di bulan Ramadan, nasian, karena lupa kalau dia sedang puasa, fala qada'a alaih, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa, wala kafarah, tidak ada kewajiban membayar kafarah. Hadis riwayat Hakim. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, maka kalau tidak sengaja muntah, maka tidak wajib mengganti puasa. Puasanya tetap sah. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man istaqa'a man dara'ahul qai, barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, wa huwa sha'im, sedang puasa, falaysa alaihi qada, tidak wajib mengganti puasanya. Misalnya naik bis kemudian pusing muntah, nah, ini enggak wajib mengganti puasa. Tetapi wa man istaqa, siapa yang sengaja memuntahkan diri, falyaqdi, maka hendaklah dia mengganti puasanya. Hadis riwayat Imam 4. Maka pembatal puasa itu tidak hanya sesuatu yang masuk ya, sesuatu yang keluar pun bisa membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja. Kemudian keluar darah haid atau nifas. Seorang wanita sedang puasa, kurang 5 menit adzan maghrib, keluar darah haid, maka puasanya batal.
Tapi tolong dicatat, yang batal puasanya bukan pahalanya. Pahalanya tetap ada, yang batal puasanya. Berbeda dengan orang yang bohong ya. Sedang puasa dia bohong. Nah, ini yang batal pahalanya. Kalau puasanya tetap sah. Jadi orang puasa bohong, gimana? Sah, tidak wajib mengganti. Tapi dia dosa dan dia tidak dapat pahala, pahalanya batal. Adapun wanita haid sedang puasa tiba-tiba haid, maka puasanya tidak sah, dia harus mengganti di hari yang lain, tetapi puasa yang sudah dilakukan sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dia sudah puasa dari subuh sampai jam 5 sore. Nah, itu sudah ada pahalanya. Jam 5 haid, nggak ada masalah, nggak usah susah, sudah dapat pahala, kenapa susah? Kemudian mengeluarkan mani, ini maksudnya mengeluarkan mani secara sengaja. Nah, maka kalimatnya bukan keluar mani, tapi apa? Mengeluarkan mani. Tapi kalau keluar mani tanpa sengaja, maka tidak batal puasa. Misalnya seseorang sedang tidur siang, kemudian mimpi basah, keluar mani, nah, ini tidak batal puasa. Tapi kalau mengeluarkan mani, ya. Misalnya apa? Mencium istri, kemudian keluar mani, nah, maka berarti dia sudah batal puasanya. Adapun dalilnya tadi yang saya bacakan, bahwa orang puasa itu meninggalkan 3, makan, minum, syahwat. Nah, mengeluarkan mani termasuk syahwat, sehingga dia membatalkan puasa. Kemudian memasukkan bahan yang bukan makanan ke dalam perut melalui jalur biasa. Misalnya memasukkan biji salak ke dalam perut kita, ya, lewat mulut. Nah, ini jalur biasa. Maka ini batal. Meskipun biji salak itu bukan makanan, tetapi kalau panjenengan makan itu bisa mengenyangkan. Kalau nggak percaya silahkan pas Anda lapar kumpulkan 100 biji salak dilekabeh, pasti kenyang. Meskipun itu bukan makanan. Nah, di sini kalau masuknya melalui jalur yang tidak biasa, malah tidak batal. Contohnya suntik. Panjenengan sakit, dokter mengatakan ini harus suntik, Pak. Nah, disuntik lewatnya apa? Nah, dari pantat. Nah, ini berarti jalur yang tidak biasa. Maka masuk ke dalam tubuh tidak batal puasanya. Bagaimana kalau seseorang sakit kemudian diinfus? Nah, infus ada 2 macam. Kalau infus itu pengganti makanan, maka hukumnya sama dengan makanan. Karena al-badal lahu hukmul mubdal. Pengganti hukumnya sama dengan yang diganti. Berarti infusnya membatalkan puasa. Tapi kalau infus yang bukan sebagai pengganti makanan, tetapi infus obat, maka tidak membatalkan puasa, sama dengan suntik tadi. Kemudian meniatkan berbuka. Jadi niat dalam hati, saya akan mokel. Nah, ini sudah membatalkan puasa. Karena itu kalau panjenengan sedang safar, kemudian panjenengan haus, maka jangan langsung niat untuk berbuka. Nunggu sampai dapat minuman. Kalau sudah dapat minuman, baru niatkan berbuka. Karena kalau panjenengan sudah niat berbuka, kemudian cari minuman ternyata nggak nemu, akhirnya panjenengan terpaksa puasa sampai maghrib, itu pun puasanya sudah batal karena sudah niat untuk berbuka. Nah, silakan pas safar tidak puasa silakan, tapi kalau sejak awal sudah puasa, lanjutkan terus, jangan meniatkan batal sampai panjenengan memang ingin betul-betul membatalkan dan minuman sudah ada, maka silahkan dibatalkan saat itu. Kemudian bersetubuh. Nah, kalau bersetubuh ini kewajibannya 2, wajib mengganti puasa, juga wajib membayar kafarah. Nah, untuk pembatal-pembatal yang lain kewajibannya cuma 1, yaitu mengqadha atau mengganti puasa. Tapi untuk bersetubuh ini karena sesuatu yang berat, yang besar, maka oleh Allah dikasih hukuman yang berat, yaitu harus membayar kafarah. Kemudian pembahasan terakhir dalam buku ini atau dalam selebaran ini, yaitu tentang amalan-amalan sunnah berkaitan dengan puasa Ramadan. Amalan sunnah pertama sahur. Ini sunnah. Dan ini meskipun hanya sunnah, tetapi Nabi berpesan jangan meninggalkan. Beliau mengatakan fala tad'uhu, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sahur. Kenapa? Akluhu barakah, makan sahur itu berkah.
Maka kalau meninggalkan sahur sama dengan meninggalkan berkah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah kedua, melambatkan sahur. Melambatkan maksudnya mengakhirkan. Ini bahasa Malaysia mungkin ya. Jadi bukan melambatkan sahur sak jam rong jam, bukan gitu ya. Tapi sahurnya ya tetap normal ya, makan 10 menit atau 15 menit sesuai kebiasaan kita, tapi diakhirkan jadi menjelang subuh. Kalau subuhnya 4:30, sahurlah jam 4. Ini sudah cukup ya. Kemudian menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya ketika mendengar azan itu langsung azan maghrib ya, maka langsung berbuka, tidak usah menunggu azan selesai. Karena seluruh para nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyegerakan buka puasa. Inna ma'asyiral anbiya, sungguh kami para nabi semuanya. Nabi semuanya jumlahnya berapa? 124.000 nabi ya. Umirna, kami disuruh Allah untuk nu'ajjil iftarana, menyegerakan buka puasa. Wa nu'akhir suhurana, mengakhirkan sahur. Wa nad'a aymanana ala syama'ilina bis shalah, letakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri pada saat salat. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka jangan seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah buka puasa nunggu gelap. Ini tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Syiah kalau salat Allahu Akbar dilepas. Nah, ini enggak sesuai dengan sunnah seluruh para nabi ya. Seluruh para nabi 124.000 nabi kalau salat itu sedekap. Kemudian berbuka dengan tamar atau air. Nah, ini sebenarnya kurang ya. Berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab baru tamar, kalau tidak ada tamar baru air putih. Ini rutab itu kurma basah, tamar itu kurma kering, air maksudnya air putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berbuka maka ala rutabatin, beliau berbuka dengan makan beberapa butir rutab kurma basah. Kurma basah kayak apa, saya ditanya orang. Maka saya bilang silahkan datang ke Ghuraba, tanya mana rutab, ya pasti ada di kulkasnya mereka. Tapi bayar Pak, larang. Fa illam takun rutabatun, kalau tidak ada rutab fatamaratun, barulah kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering baru hasawatin, beberapa teguk air putih. Air teh nggak masuk, air kolak nggak masuk, air putih, karena air ini fungsinya membersihkan. Kalau teh malah ngotori, kopi ngotori ya, maka membersihkan itu air putih. Kemudian memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, ini fadilahnya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman, siapa yang memberi buka puasa untuk orang puasa, falahu mithlu ajrih, dia dapat pahala semisal yang puasa." Hadis Baihaqi sahih. Orang mengatakan saya nggak mampu kasih makan orang puasa, saya orang miskin. Nah, ngasih makan orang puasa tidak harus sampai kenyang. 1 gelas aqua itu sudah nasi makan. 1 permen kopiko itu sudah nasi makan. 1 butir kurma itu sudah nasi makan. Maka apapun bisa kita siapkan di masjid, sehingga nanti ada orang datang ke masjid pada saat maghrib, dia makan, kita sudah dapat pahala puasa dia. Tanpa puasa dia hilang, tanpa pahala puasa dia berkurang. Kemudian berdoa ketika berpuasa dan sejurus selepas berbuka puasa. Ini maksudnya berdoa sebelum buka puasa dan setelah buka puasa. Maksudnya begitu. Nah, sebelum buka puasa doanya apa? Bismillah, sudah cukup. Kalau mau ditambahkan Allahumma laka sumtu boleh, meskipun hadisnya dhaif, tapi nggak ada masalah karena cuma doa. Allahumma laka sumtu, ya Allah hanya karena engkau aku puasa, wa ala rizkika aftartu, dan hanya dengan rizkimu saya berbuka. Ini dhaif karena hadisnya mursal ya, diingat-ingat hadisnya dhaif karena apa? Mursal. Adapun hadis tentang doa setelah buka puasa hadisnya sahih, yaitu zahabat dhama, telah lanyap dahaga, wa tallatil uruq, telah basah urat-urat, wa thabatal ajru insyaallah, tapi insyaallah pahalanya masih tetap ada. Jadi ini dibaca jangan sebelum buka puasa, salah ya, karena ketika sebelum buka puasa itu belum zahabat dhama, belum lenyap dahaga.
Maka setelah panjenengan selesai buka puasa, nah kemudian panjenengan sudah gelegaan tadi. Nah, pas gelegaan niku baca doa dzahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian salat sunnah malam yaitu tarawih. Nah, tarawih ini silahkan bebas, sendiri-sendiri boleh, berjamaah juga boleh. Yang lebih utama adalah yang lebih panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus salati, salat yang paling utama adalah tulul qunut, yang lama berdirinya." Hadis riwayat Muslim. Bahwa panjenengan tarawih di masjid cuma 30 menit. Kemudian tarawih di rumah ada 3 jam. Nah, lebih bagus tarawih di rumah. Tapi kalau panjenengan tarawih di rumah cuma kulhu diulang-ulang tok, mending tarawih di masjid 30 menit atau 1 juz. Ini sudah lumayan daripada kulhu diulang-ulang ya. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang sia-sia, apalagi yang dilarang ya. Maka pada saat Ramadan jangan sering-sering buka WA, kecuali kalau memang perlu nih, perlu menghubungi sana, perlu menghubungi sini, silahkan. Tapi waktu kosong jangan untuk buka WA, tapi waktu kosong untuk membuka Al-Quran. Kemudian menggosok gigi, karena orang yang puasa itu bau mulutnya nggak enak. Nah, maka gosoklah gigi supaya bau mulutnya tidak dahsyat sehingga mengganggu orang-orang sekitar kita. Rasul bersabda, as-siwaku, menggosok gigi, matharatul lil fam, membersihkan mulut, mardatul lirab, meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sudah berpuasa ini meridhokan Allah, ditambah membersihkan gigi, tambah meridhokan Allah. Kemudian bermurah hati di dalam menderma, yaitu bersifat dermawan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dermawan itu adalah pada saat bulan Ramadan. Padahal beliau itu sudah dermawan, tetapi paling dermawan lagi ketika pada bulan Ramadan. Dalam hadis yang sahih disebutkan beliau itu ajwad minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kemudian mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Nah, tadarus termasuk ya. Tadarus, satu orang baca, satu orang mendengarkan. Nah, tadarus ini dilakukan oleh Nabi setiap malam bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pada bulan Ramadan. Kemudian memperbanyakkan ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena disitulah terjadi Lailatul Qadar, dan 10 akhir ini lebih utama daripada 10 awal dan 10 tengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, maka beliau itu syadda mi'zarah, sungguh-sungguh ibadah, mengencangkan sarung, wa ahya lailah, menghidupkan malam dengan ibadah, tidak tidur sama sekali, wa ayqadha ahlah, membangunkan istri. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini penting nih, dan ini boleh dilakukan laki-laki dan juga perempuan. Tapi perempuan ada syaratnya 2. Satu, dia dapat izin dari walinya. Kalau dia punya bapak berarti bapaknya. Kalau dia punya suami berarti suaminya ya. Syarat yang kedua, harus aman dari fitnah, sehingga antara laki dengan perempuan dipisahkan sehingga aman dari fitnah. Kalau tidak terpisah menyebabkan adanya fitnah, maka tidak boleh iktikaf perempuan di masjid. Fungsi iktikaf ini paling inti adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Sehingga kalau panjenengan tidak bisa iktikaf seperti Nabi, yaitu 10 hari terakhir full, maka minimal iktikafnya malam hari. Ya, iktikaf kalong, nggak ada masalah. Pagi kerja, kemudian malamnya iktikaf, nggak ada masalah. Ya. Kemudian terakhir, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Ibadah full dari maghrib sampai subuh. Itulah maksud berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun kalau tidak punya usaha, ya amalannya biasa, normal, ya pasti dapat Lailatul Qadar, tapi dapatnya sedikit. Panjenengan sholat maghrib berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, tarawih ikut di masjid, tadarusan ikut di masjid, itu sudah dapat Lailatul Qadar. Tapi ya cuma itu, dikit ya. Maka yang dimaksud berusaha mendapatkan ini, mendapatkan secara sempurna Lailatul Qadar.
Karena itu pengajian ini kita tutup dengan doa. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka barakata lailatul qadr. Allahumma yassir lana barakata lailatul qadr. Allahumma yassir lana i'tikaf Ramadan. Allahumma yassir lana tarawih Ramadan. Allahumma yassir lana umrata Ramadan. Allahumma yassir lana umrata Ramadan. Allahumma yassir lana umrata Ramadan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. 25 menit saya bicara, sisa waktu soal jawab bebas, berkait dengan tema boleh, tidak juga boleh. Monggo Pak, dibahas apa yang perlu dibahas.